Salam jumpa untuk sahabat semua. Jumpa lagi di konsep literasi seni. Saat ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang musik kontemporer. Di mana materi ini terdapat di kelas 12 SMA. Untuk khusus di semester 1, adapun materi ini bertujuan agar para siswa ataupun siapa saja yang ingin berkreasi musik nantinya bisa bermusik dengan baik, bisa bermusik dengan kreatif, karena musik kontemporer ini pada dasarnya disediakan atau disiapkan bagi semua orang atau siapa saja, baik musisi ataupun bukan musisi, untuk siapa saja yang bisa berkesenian khususnya di jalur musik. Namun saat ini kita lebih membahas ke pembelajaran, karena untuk keperluan materi pembelajaran daring bagi anak-anak kelas 12 SMA, di mana pada tuntutan kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 3.1, di mana para siswa mampu memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Juga di 4.1 nanti siswa bisa mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer, sampai nanti pada kompetensi dasar siswa bisa merancang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer secara mandiri, juga di mana siswa dapat menampilkan karya musik kontemporer, karya kreasi sendiri ataupun kreasi bersama atau kelompok. Namun sebelumnya kita pahami bersama dulu konsep tentang musik kontemporer, di mana musik ini salah satu cabang seni. Di antara cabang-cabang yang lain ada seni tari, seni rupa, ada seni sastra, ada juga seni drama atau teater, di mana seni musik juga mempunyai ruang untuk dipelajari oleh siswa dan siswi di sekolah. Kalau berbicara tentang seni, otomatis konsepnya luas, tapi saat ini kita membahas sedikit tentang musik, yakni untuk genre musik kontemporer. Namun sebelumnya kita pahami dulu secara sederhana atau secara matang tentang konsep musik itu sendiri. Pada dasarnya atau pada hakikinya, unsur yang paling penting dari musik itu adalah bunyi. Itu unsur yang paling penting. Nah, bunyi ini otomatis bisa dibagi dalam dua jenis, yakni bunyi ada yang bernada, ada juga yang tidak bernada. Nah, bunyi yang bernada ini otomatis berasal dari alat-alat musik. Misalnya dari gitar, dari angklung, dari piano, dari saksofon, dari biola, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga alat-alat musik yang mempunyai bunyi yang tidak bernada. Contohnya ada gendang, ada gong, ada kajon, dan lain sebagainya. Nah, untuk bunyi yang tidak bernada, otomatis tidak dihasilkan saja dari alat-alat musik saja atau alat-alat non-musik. Banyak benda-benda di dunia ini yang bisa berbunyi. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah semua yang berbunyi itu bisa kita kategorikan ke dalam musik? Ini mungkin pemahaman yang harus kita pahami bersama. Karena dalam konsep musik kontemporer sendiri, itu sebuah konsep musik yang bebas, konsep musik yang luas, yang pada dasarnya disiapkan bagi siapa saja yang bisa berkesenian atau memilih jalur musik. Nah, kalau pada pertanyaan tadi dikatakan bahwa semua yang berbunyi dapat kita kategorikan ke dalam musik, persoalan sekarang yang akan harus diluruskan atau yang akan dipelajari nanti di materi ini adalah bagaimana kita menata bunyi-bunyian itu, kita mengaransemen istilahnya kalau dalam
dunia seni, di dalam dunia musik, atau mengkomposisi bunyi itu menjadi sesuatu bunyi-bunyian yang pertama teratur dulu, baik secara unsur-unsur musikal, misalnya secara tempo, secara dinamika, kita bisa rancang ritmenya, dan lain sebagainya. Bisa juga diperhatikan teknik-teknik lain, misalnya teknik-teknik mengaransemen bunyi, perhatikan warna bunyinya, perhatikan akustik bunyinya. Ini menjadi banyak pertimbangan. Misalnya untuk musik kontemporer kan konsepnya sangat bebas, sangat luas. Jadi dia tidak terbatas pada alat-alat musik saja. Suara manusia, desisan dari mulut manusia misalnya. Itu kita bisa komposisikan ke dalam musik kontemporer juga, misalnya gini. Tergantung kreativitas kita. Nah, nanti dipadukan dengan alat-alat musik yang lain. Kalau secara umum pengertian musik kontemporer ini sebenarnya sebuah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Dalam beberapa artikel yang pernah saya baca, beberapa penjelasan para ahli musik juga mengatakan bahwa musik kontemporer itu satu langkah lebih jauh, atau satu langkah di depan musik modern. Nah, kalau dikatakan musik kontemporer ini satu langkah lebih jauh, artinya sekarang yang harus kita pahami kira-kira kontemporer itu apanya yang mau dikontemporerkan dari sebuah musik itu sendiri. Musik kontemporer juga sering disebut musik garda depan, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era, atau lebih sering disebut musik zaman sekarang. Artinya mengikuti era. Kalau perkembangan zaman sekarang, perkembangan generasi sekarang dikatakan generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z. Ya, musik kontemporer dia berada di generasi itu. Lalu pertanyaan yang paling klasik, kira-kira apakah unsur apakah yang paling menonjol dalam musik kontemporer itu? Nah, kalau diperhatikan sejarahnya juga, pada zaman dulu, pada musik-musik klasik juga, ternyata ketika melihat beberapa artikel-artikel atau beberapa tulisan-tulisan tentang sejarah musik, ternyata kontemporer ini juga berada di semua era atau semua zaman. Nah, inilah yang dikatakan sekarang, kalau seandainya zaman sekarang zaman milenial, berarti ada kontemporernya. Begitupun zaman klasik ada kontemporernya. Zaman barok ada juga kontemporernya. Zaman romantik ada juga kontemporernya. Misalnya contoh dulu pada zaman era dari musik zamannya John Sebastian Bach, pada masa itu banyak orang mengatakan bahwa musiknya musik klasik dan lain sebagainya. Ternyata secara komposisi si Bach ini menggunakan gaya-gaya kontrapung. Kalau gaya kontrapung itu dalam dunia musik itu istilahnya antara melodi dan bass saling kontra, tapi mereka membentuk aliran harmoni. Berarti di sini pada tatanan komposisi notasinya, pada komposisi aransemennya, itu pada saat zaman Bach. Juga banyak tokoh-tokoh lain pada saat itu. Intinya di setiap zaman, di setiap era, musik itu ada kontemporernya. Nah, sebentar kita lihat kira-kira apa yang menjadi kekhasannya. Nah, kalau kita lihat di sini, musik kontemporer itu umumnya mencakup unsur warna nada atau tone color, ritme, melodi, dan harmoni secara umum. Musik kontemporer juga memiliki unsur yang sama dengan musik yang lain, musik pada umumnya.
Namun banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah elemen-elemen baru. Nah, kira-kira apakah elemen baru yang ada dalam musik kontemporer? Yang pertama itu di dalamnya ada warna nada atau tone color. Nah, dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara atau campuran warna. Selain itu, perkusi juga menjadi kekuatan penting. Nah, kalau alat-alat musik perkusi, otomatis dia bisa berasal dari alat musik, dia bisa berasal juga dari alat non musik yang didesain atau dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan efek-efek bunyi tertentu. Misalnya kita pilih contoh, kalau seandainya perkusinya untuk menggantikan bunyian gendang misalnya, kita bisa membunyikan galon. Atau untuk menggantikan bunyi simbal, kita bisa menggunakan seng bekas dan lain sebagainya. Dalam musik kontemporer juga terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang kedua ada harmoni. Nah, kalau seandainya dalam komposisi musiknya menggunakan harmoni, menggunakan rancangan akord, musik kontemporer juga sudah menyentuh pada tatanan harmoni. Kadang-kadang pada beberapa bar atau pada beberapa bagian, komponisnya menggunakan 2 akord sekaligus untuk mengkomposisikan bagian-bagian itu. Ini otomatis kadang-kadang itu sudah keluar dari jalur aransemen, sudah menentang jalur komposisi, sudah menentang ilmu komposisi. Tapi bagi seorang komponis kontemporer, bagi seorang musisi kontemporer, dia mau mencari hal-hal baru. Kira-kira metafora-metafora bermusik apa yang bisa dihasilkan dari karya-karya yang akan dia pentaskan, misalnya akan dia tunjukkan. Otomatis harmoni itu menjadi satu kekuatan dasar dalam sebuah rancangan komposisi. Yang ketiga, ritme. Ini yang paling menarik. Ritme ini merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang menggunakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Nah, ritme ini kan berkaitan dengan ketukan. Ada ketukan yang tak beraturan, ada ketukan yang beraturan. Tapi dalam satu konsep musik, tetap semuanya itu harus mengikuti jalur-jalur komposisi, jalur-jalur teknik-teknik ilmu aransemen, ilmu komposisi yang baik dan benar, agar walaupun ritmenya tidak beraturan, tapi dia tetap pada jalur ketukan-ketukan dasar yang ada. Otomatis sebuah musik, sebuah karya yang akan dipentaskan, karya musik kontemporer itu, walaupun dia ritmenya bebas, tapi secara aturan-aturan komposisi dia masuk pada pertimbangan birama misalnya, pertimbangan dinamika, pertimbangan tempo, itu harus tetap tetap dijaga, karena untuk sebuah musik kan tidak harus bebas lepas. Yang penting berbunyi, yang penting bermain, yang penting berjalan. Dia tetap berkonsisten pada susunan ritme yang sesuai dengan tempo atau urusan dinamika atau hal-hal musikal, unsur-unsur musikal lainnya. Penggunaan ritme juga kan bisa didasarkan pada banyak referensi ritme. Semisal ritme ini kan ketukan-ketukan yang menghasilkan irama. Semisal kita menggunakan ritme-ritme etnis, misalnya ritme-ritme etnis NTT untuk mengkomposisi sebuah karya yang bebas, kita pakai ritme, pakai komposisi NTT, itu sah-sah saja, karena dalam musik kontemporer sudah tidak dibatasi lagi. Seorang komponis-komposer harus menggunakan ritme A, ritme B, ritme C. Dia bebas tapi mengikuti tuntutan visi misinya dalam berkarya musik. Yang ketiga, melodi. Nah, melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Nah, karakteristik melodi musik kontemporer juga lebih bebas, lebih luas. Kadang-kadang contoh secara sederhana, kalau
permainan perkusi barang bekas, melodi, seandainya kita sudah tidak mempunyai alat musik lagi misalnya. Kita bisa merancang botol atau kita bisa merancang gelas diisi dengan air untuk membunyikan melodi-melodi dari sebuah lagu. Tinggal nanti dirancang bunyi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do dan lain sebagainya agar menghasilkan melodi-melodi yang menarik tentunya. Nah, ada juga unsur-unsur lain, ada juga ciri-ciri musik kontemporer. Nah, dalam berkarya musik kontemporer, tadi kita mengatakan bahwa karya ini sangat bebas, sangat lepas, sangat luas. Tetapi, ada satu hal yang paling penting yang ada dalam ciri-ciri musik kontemporer itu, yakninya sebuah karya musik dari musisi-musisi kontemporer itu harus mempunyai tema. Tema ini artinya banyak berkaitan erat dengan pemilihan-pemilihan alat-alat musik mungkin yang ingin dia pakai, atau juga misalnya ada pemilihan lokasi, lokus dia bermain musik, atau juga pemilihan nada-nada, pemilihan ritme-ritme. Semisal saya ambil contoh, apabila seorang musisi kontemporer dia menggunakan barang-barang bekas misalnya, barang-barang bekas yang ada di tempat-tempat sampah, dia berkarya musik, dia merancang, mengkomposisi bunyi-bunyian itu, mengaransemen ritme-ritme menjadi sebuah irama karya musik. Kemungkinan dia mengusung tema, misalnya tema tentang kebersihan lingkungan. Dia berkarya musik dari musik-musik sampah, tapi dia berkarya tentang kebersihan lingkungan. Contohnya, semisal berikutnya, seorang musisi kontemporer misalnya, dia pergi ke hutan membawa tape recordingnya, terus dia merekam suara-suara alam, suara-suara angin, suara-suara hujan, suara-suara burung, suara-suara air terjun, bunyi-bunyian misalnya bunyi-bunyian apa ya, telapak kaki menginjak dedahanan hijau, dedahanan kering, dedahanan basah. Itu dicari efek-efek bunyinya, kemudian dikolaborasi dan di aransemen, misalnya berkolaborasi dengan alat-alat musik modern ataupun alat musik akustik. Kemungkinan kalau seandainya pekerjaan musisi tadi ke alam seperti itu, mungkin dia mau mempromosikan tentang keindahan alam, tentang kesegaran, keindahan lingkungan. Kita harus menjaga alam, tidak boleh menebang pohon agar bunyi burung tetap berbunyi, agar burung tetap bersuara, tetap bernyanyi, agar lingkungan tetap hijau dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan tema. Jadi musik kontemporer walaupun dia bebas dalam memilih semua tema, ritme dan dalam memilih karya-karya musiknya, tapi dia harus mempunyai tema. Itu yang pertama, yang paling penting, tema. Yang kedua judul. Ya, judul itu kan bebas lah. Misalnya tema tentang kebersihan, tentang kebersihan lingkungan, tadi tentang musik sampah, tadi mungkin dia bisa memilih judul misalnya tentang apa ya, botol berbunyi kah, misalnya tentang sampah-sampah menjaga lingkungan, mungkin sampah-sampah menjaga lingkungan, tetapi dia mengaransemen lewat karya musik. Artinya ada satu kampanye-kampanye sosial, kampanye-kampanye masalah-masalah yang akan dibawakan oleh musisi itu. Jadi musisi kontemporer dalam pemilihan judul-judul karyanya juga berkaitan erat dengan spirit motivasinya. Jadi dia bebas berkarya menggunakan apa saja. Nah, yang berikutnya adalah instrumentasi. Instrumentasi ini aslinya instrumental dari alat-alat yang digunakan biasanya lebih bebas. Dalam musik kontemporer tidak dibatasi. Dia harus menggunakan instrumen A, B, C. Yang penting dia bisa bisa mempertimbangkan audio bunyinya, atau mempertimbangkan akustik bunyi dari masing-masing alat yang dia pilih. Intinya kreasi. Artinya kalau misalnya memilih peralatan yang sama, dia punya sumber bunyi misalnya menggunakan ember bekas, jerigen bekas, galon bekas, itu bunyi juga bagus kalau kita bermain ritme. Tapi secara akustik bunyi,
secara warna misalnya, secara timbre, dia tidak menghasilkan bunyi yang kreatif lah, bunyi yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin misalnya pertimbangan antara cerigian bekas, kaleng bekas, padukan dengan seng bekas. Nah, itu kan menghasilkan efek simbal. Terus dipadukan dengan nanti gitar lah, keyboard lah, angklung, sasando, gendang, gong, di aransemen, di komposisi seturut suka dari si komposer tersebut. Nah, teknik-teknik garapan musik kontemporer juga sudah tadi bebas, dia sesuai tema dan lain sebagainya. Nah, apakah fungsi musik kontemporer ini? Ini yang paling penting untuk adik-adik ataupun untuk teman-teman ketahui. Fungsi musik kontemporer itu, kalau saya refleksi pribadi ya, berkarya musik kontemporer. Fungsi musik kontemporer itu adalah yang pertama untuk mengangkat tema-tema sosial. Misalnya kita mau berkarya sesuatu hal, kita bisa menggunakan musik kontemporer untuk kita berkarya. Yang kedua, musik kontemporer ini bagi saya itu adalah genre musik yang disiapkan bagi orang-orang yang tidak bisa bermain alat musik, tetapi mereka akan bisa bermusik. Karena pada dasarnya musik kontemporer itu tidak terbatas pada alat-alat musik kan. Musik kontemporer itu tidak terbatas pada harus musisi yang memainkan musik itu, tetapi bebas karena siapa saja bisa kreatif, karena persoalan sekarang adalah pada kreativitasnya. Itu persoalan yang paling pelik, karena bagi saya musik kontemporer ini kan sebuah genre yang kekinian. Jadi siapa saja di genre itu bisa bermusik tanpa terbatas oleh you bisa berteori atau tidak, tetapi sekurang-kurangnya lu memahami unsur-unsur dalam musik. Untuk adik-adik SMA kan sudah paham pembelajaran kelas 10 tentang unsur-unsur dalam musik, kelas 11 juga tentang unsur-unsur musik, kelas 12 ini kita lebih banyak mempraktekkan, lebih banyak berinovasi dalam bermusik. Jadi musik kontemporer itu adalah karya-karya inovatif lah, karya-karya yang disediakan untuk siapa saja yang bisa bermusik, yang mau bermusik gitu ya. Jadi mungkin yang paling penting dari musik kontemporer untuk sementara seperti itu dulu, adik-adik atau para sahabat semua yang menontonnya. Kesimpulannya adalah yang pertama, pada dasarnya musik itu adalah bunyi. Itu sifat hakiki dari musik, unsur hakiki dari musik itu adalah bunyi. Jadi apa saja yang bisa berbunyi bisa menghasilkan musik, asalkan di komposisi atau di aransemen atau ditata menjadi baik dan benar. Terus yang kedua, karya musik kontemporer ini adalah karya musik yang disiapkan untuk siapa saja, tidak hanya bagi seniman atau sebagai musisi. Siapa saja bisa bermusik, karena alam juga menyediakan bunyi-bunyian, hutan juga menyediakan bunyi-bunyian, air menyediakan bunyi-bunyian, api menyediakan bunyi-bunyian, apalagi tubuh manusia menyediakan bunyi-bunyian, jalan raya, di pasar, di mana saja menyediakan bunyi-bunyian. Tergantung sekarang bagaimana kita mengaransemen, mengkomposisi, kolaborasi dengan alat-alat musik zaman. Jadi kontemporer itu adalah musik yang bebas lah, bebas merdeka lah. Intinya kita mempunyai satu tadi, berkarya dengan tema dan juga judul, agar karya-karya kita itu mempunyai spirit, mempunyai motivasi untuk menghasilkan sebuah karya komposisi musik kontemporer yang tentunya tetap bermartabat, karena walaupun bebas, walaupun lepas, karya musik kontemporer harus mengandung visi dan misi. Oke, mungkin itu saja untuk literasi seni di part 1 ini dari materi tentang musik kontemporer. Jadi harapan kita dari materi ini, kita semua bisa lebih bersemangat untuk berkarya musik, karena karya musik itu tidak terbatas. Yang kedua, tidak bisa dibatasi. Terus yang ketiga, musik itu dia berjalan sesuai dengan era, masa, dan zamannya. Kalau teman-teman ingin berdiskusi, ingin menanggapi, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kita boleh berdiskusi agar
nanti ada materi-materi berikutnya di literasi seni yang bagian 2, 3 dan lain sebagainya. Nanti kita akan berbicara juga tentang seni rupa dari tuntutan metode pembelajaran, metode kurikulumnya seperti apa, terus materi pembelajaran seperti apa. Tentang seni tari juga nanti secara ini teoritis kita berbicara dalam literasi seni, namun di di channel kita juga kita menyediakan nanti contoh-contoh sederhana dari karya-karya musik kontemporer, tentunya karya-karya anak-anak sekolah, karya-karya siswa-siswi saya dulu yang pernah berkarya musik kontemporer. Mungkin itu saja dulu untuk segmen pertama ini. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Selamat sore, Katong Paduli NTT.